Shalom, selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Di sini saya akan memperkenalkan nama lengkap saya Polce Yunian Derbeti, kelas B semester 6, prodi Sosiologi Agama, mata kuliah Patologi Sosial. Di sini saya akan mempresentasikan tentang patologi sosial dan masalah-masalah sosial. Definisi patologi sosial dan masalah-masalah sosial. Patologis berasal dari kata pathos, yaitu penderitaan atau penyakit, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi patologi berarti ilmu tentang penyakit. Dua konsep patologi sosial. Berbagai macam pendapat dari para ahli tentang masalah-masalah sosial pada intinya mengacu pada penyimpangan dari berbagai bentuk tingkah laku yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal dalam masyarakat. Pada dasarnya permasalahan penyakit masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor keluarga. Keluarga merupakan cermin utama bagi seorang anak. Pada faktor keluarga di sini meliputi bagaimana orang tua dalam mendidik seorang anak, perhatian orang tua terhadap anak, interaksi orang tua dengan anak, keadaan ekonomi keluarga, serta kepedulian orang tua terhadap anak. B. Faktor lingkungan. Lingkungan merupakan faktor kedua yang berpengaruh terhadap munculnya penyakit-penyakit masyarakat. Misalnya seseorang yang berada di lingkungan yang tidak baik seperti lingkungan pemabuk, pemain judi, dan senang berkelahi, cepat atau lambat akan mudah terjerumus ke dalam kumpulan orang-orang tidak baik itu. C. Faktor pendidikan. Pendidikan merupakan modal utama yang sangat diperlukan bagi seseorang untuk menjalankan hidupnya dengan baik, baik itu pendidikan formal, pendidikan di sekolah, maupun non-formal atau pendidikan dalam keluarga, lingkungan masyarakat, dan pergaulan. Dengan pendidikan, seseorang akan mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mengetahui mana yang harus dilakukan dan yang tidak seharusnya dilakukan, sehingga tidak akan terjerumus ke dalam permasalahan penyakit-penyakit masyarakat. Yang ketiga, konsep Islam terhadap patologi sosial. Patologi sosial merupakan salah satu masalah yang diperhatikan oleh Islam. Berbagai macam persoalan telah dijelaskan dalam Al-Quran untuk memecahkan masalah ini, misalnya memberikan hukuman bagi orang-orang yang melakukan pencurian, minuman keras, membunuh, dan lain-lain sebagai ganjaran bagi orang yang melakukan suatu masalah yang bertentangan dengan hukum Islam. B. Sejarah dan latar belakang munculnya patologi sosial. Manusia sebagai makhluk yang cenderung selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya telah menghasilkan teknologi yang berkembang sangat pesat, sehingga melahirkan masyarakat modern yang serba kompleks sebagai penduduk dari kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi, urbanisasi, dan lain-lain. Hal ini di samping membantu memberikan berbagai alternatif, kemudian bagi kehidupan manusia juga dapat menimbulkan hal-hal yang berakibat negatif kepada manusia dan kemanusiaan itu sendiri yang biasanya disebut masalah sosial. C. Masalah sosial disorganisasi sosial. Ketidakserasian. Perubahan serta
perubahan serta ketertinggalan budaya pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan. Unsur-unsur masyarakat dan kebudayaan itu selalu mengalami perbedaan yang seimbang. Dikenalnya senjata dan kuda oleh masyarakat India di Afrika Serikat mengubah cara mereka mencari makanan dan berperang. Akan tetapi tidak demikian adanya dengan bidang-bidang kehidupan lainnya seperti agama yang disebarkan oleh penyiar-penyiar agama yang kulit putih. D. Berbagai pandangan terhadap tingkah laku sosiopat. Menurut ahli biologi, timbulnya gejala patologi sosial disebabkan adanya penyimpangan patologis atau kelas defektif dalam masyarakat. Bentuk tingkah laku yang menyimpang secara sosial dan sangat ditolak oleh umum, seperti homoseksualitas, ketergantungan kronis pada alkohol, dan gangguan mental tertentu. Menurut teori biologi ini dapat terjadi melalui yang pertama, peristiwa yang bersifat di dalam keturunan atau melalui kombinasi dari gen ataupun disebabkan oleh tidak adanya yang tertentu yang semuanya mengakibatkan timbulnya penyimpangan tingkah laku. Yang kedua, pewarisan, kecenderungan yang luar biasa atau abnormal sehingga memproduksi tingkah laku patologis. Yang ketiga, pewaris konstitusional tertentu yang mengakibatkan tingkah laku sosiopat. Demikian hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.